Selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Selamat datang kembali di acara kebaktian Rabu Sembahyang Online pada malam hari ini. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita pernah mendoakan seorang ibu yang sedang menghadapi penyakit yang mana pada saat itu akan dioperasi. Dan sebuah sukacita, tadi sore saya melihat informasi bahwa ibu ini telah menyelesaikan proses operasinya dan dia dalam tahap pemulihan. Semoga walaupun tidak terlalu banyak orang yang kita doakan di dalam perbaktian ini, oleh karena terbatasnya informasi yang kita terima, berkat-berkat seperti yang diterima oleh seorang ibu, istri dari Bang Victor Tapubolon, biarlah kiranya juga dapat menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang lain. Dan khususnya karena kuasa Tuhan bekerja kepada semua orang.
Tuhan juga memberikan kesehatan kepada semua orang yang mengalami sakit penyakit, yang berbeban berat. Semuanya itu bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, malam hari ini yang akan membawakan firman kepada kita adalah seorang anak muda. Beliau adalah mahasiswa teologi dari sekolah universitas kita yang ada di Pematang Siantar, PT ASN, Surya Nusantara. Saya lupa namanya. Beliau saat ini sedang berkuliah di sana, mengambil jurusan teologi. Beliau bernama Desmond Rianto. Dan yang akan membawakan pujian kepada kita pada malam hari ini adalah juga seorang ibu yang memang suka menyanyi. Beliau adalah Weni Marbun. Saat ini kalau tidak salah dia juga menjadi pelayan Tuhan di bidang pendidikan, di mana dia bekerja sebagai seorang guru. Dan keponakan kami malam hari ini akan membawakan doa buka bagi kita, yaitu Nicole Barnabas. Dan tentunya kita akan segera mulai kebaktian ini. Dan untuk itu kami undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Nicole akan membawakan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih sayang yang Tuhan berikan. Hingga di malam permintaan doa, kami tetap sehat-sehat saja. Bapa, kami akan mulaikan acara kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati, agar setiap firman yang disampaikan turut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Terlebih untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk Nicole yang sudah membawakan doa buka kepada kita, mengawali perbaktian kita. Sebuah lagu dari lagu Sion akan dibawakan, akan dinyanyikan oleh Weni Marbun. Mari kita sama-sama dengarkan. Tarikan
Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Wendy Marbun. Saudaraku sekalian, bicara mengenai karakter, beberapa bulan ini saya coba melihat beberapa sikap yang diambil oleh sebagian kita ketika menghadapi pandemi. Walaupun apa yang saya sampaikan ini tidak ada kaitannya dengan khotbah yang akan dibawakan oleh Desmond, tetapi saya ingin sampaikan bahwa ketika seorang manusia merubah karakternya menjadi lebih baik, maka itu akan menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah sukacita. Pada saat pandemi ini sedang terjadi, ketika saat ini kita terpaksa harus kembali mencoba hidup normal di tengah pandemi yang ada. Kadang-kadang karakter itu menentukan apakah kita nanti akan kalah atau kita akan menang. Sebuah karakter yang disiplin sangat dibutuhkan demi keselamatan kita masing-masing, demi kesehatan kita masing-masing. Nah, pada malam hari ini, panggilan Tuhan merubah karakter adalah merupakan judul yang diambil oleh Desmond sebagai judul yang diambil untuk khotbah pada malam hari ini. Dia akan berbicara mengenai seorang tokoh di dalam Alkitab yang akhirnya dirubah oleh Tuhan, karakternya dari yang tidak baik menjadi baik. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Desmond Rianto dari Pematang Siantar. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam buku Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat ke-10. Namun sebelumnya saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, pada malam hari ini kami rindu mendengar firman. Urapi kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kami boleh jadikan satu kematian dalam diri kami, agar kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul kita pada malam hari ini adalah panggilan Tuhan mengubah karakter. Di dalam satu perikop ini kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang mungkin kita sudah sering dengar, yang namanya adalah Zakheus. Zakheus ini adalah orang yang pendek, mungkin tingginya seperti saya, saudara. Nah, pada saat Yesus memasuki kota Yeriko, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, di kota Yeriko ini juga ada cerita tentang Zakheus. Ada seorang yang bernama Zakheus, dia adalah orang yang pendek. Nah, di kota Yeriko ini juga, saudara-saudara, pernah kita dengar namanya tembok Yeriko. Tembok Yeriko ini juga dirobohkan oleh Joshua bersama pasukan-pasukannya. Dan di Yeriko juga ada satu drama di mana orang yang Samaria, orang yang baik hati, menolong orang Yahudi. Nah, tetapi pada malam hari ini kita akan membahas di mana Zakheus bertemu dengan Tuhan. Di ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Saudara-saudara, Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai dan dia juga adalah seorang yang kaya. Menjadi pertanyaannya, kenapa dia adalah orang yang kaya tetapi dia masih mau memeras orang-orang di kota Yeriko? Kita akan belajar, saudara-saudara. Jadi dia ini adalah pemungut cukai, pekerjaan dia suka memeras orang, suka mengambil hak milik orang. Karena Zakheus ini bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Ayat
yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Pada saat itu Zakeus berusaha bagaimana caranya agar dia bisa melihat Tuhan. Karena Zakeus memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya? Dia memiliki tubuh yang pendek. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Karena begitu banyak orang yang bertemu dengan Tuhan, yang mengikuti Tuhan pada saat itu. Tetapi saudara tahu, Zakeus ini tidak kehabisan akal. Dia berusaha bagaimana agar dia bisa bertemu dengan Tuhan. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Zakeus berlari, saudara-saudara. Dia berlari dengan kencang untuk memanjat pohon ara. Karena mungkin dalam pemikirannya, dia naik pohon agar dia bisa melihat ke bawah dan dia bisa melihat di mana Yesus bisa lewat. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ada Zakeus. Secara manusia kita tidak bisa bayangkan Tuhan bisa lewat dari pohon ara tersebut, di mana ada Zakeus di situ. Zakeus juga sangat luar biasa. Pemikiran dia sangat cerdas, sehingga dia mau naik ke pohon ara dan dia bisa melihat Tuhan lewat dari situ. Secara tidak sadar, saudara, Yesus bertemu dengan Zakeus pada saat itu. Dan pada saat itu Yesus berkata kepada Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Satu sukacita yang Zakeus hadapi, saudara-saudara. Tuhan bisa memanggil Zakeus dengan nama aslinya. Tetapi kalau kita belajar dari buku Lukas, ada orang-orang yang di kota Yeriko, mereka tidak memanggil Zakeus dengan sebutan nama aslinya. Kenapa? Karena mereka sangat membenci akan Zakeus. Karena Zakeus mengambil hak milik mereka. Dan karena Zakeus juga bekerja sama dengan pemerintah Roma. Sehingga dengan pekerjaan Zakeus, orang-orang di Yeriko membenci akan dia. Nah, terkadang kita sebagai manusia dengan pekerjaan kita membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh, sehingga orang melihat kita, orang ini sangat sombong karena mungkin dia memiliki pekerjaan yang luar biasa, dia memiliki kelebihan. Makanya saudara, jika Tuhan sudah memberkati kita di dalam pekerjaan maupun di dalam talenta kita, marilah kita mempergunakan itu untuk mau menjadi berkat untuk orang lain. Nah, di ayat berikutnya, ayat yang ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakeus segera turun dari pohon ara itu dan bisa bertemu dengan Yesus. Menjadi satu kebanggaan kepada Zakeus. Walaupun dia memiliki keterbatasan, tetapi dengan berusahanya dia bisa melihat dengan Tuhan. Bukan hanya melihat saja, tetapi dia bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga saudara-saudara, di ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mereka melihat bahwa Yesus akan tinggal bersama-sama dengan Zakeus. Mereka bersungut-sungut. Kenapa Tuhan mau tinggal dengan orang yang berdosa, saudara? Kalau kita pikir kembali, kalau seandainya Presiden Republik Indonesia datang ke kampung kita, layak nggak Bapak Presiden Jokowi tinggal di rumah yang gubuk? Satu poin yang kita dapat dari Tuhan di dalam satu perikop ini, memiliki sifat kerendahan hati. Dia mau bertemu dengan siapa saja. Dia mau makan dengan siapa saja. Saudara-saudara, Tuhan sangat luar biasa. Dia memiliki sifat yang baik, yang membuat kerohanian kita untuk memiliki sifat kerendahan hati, saudara. Dia mau bertemu dengan Zakeus yang dibilang orang yang berdosa.
ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, segala dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Satu perubahan yang luar biasa pada saat Tuhan bertemu dengan Sakeus. Yesus mengangkat harga diri dari Sakeus, dan Yesus juga mengubah kehidupan Sakeus yang dulunya adalah orang yang suka menerima saja dari masyarakat di kota Yeriko. Tetapi pada saat Yesus bertemu dengan Sakeus, Yesus mengubah karakter dari Sakeus, mengubah pola pikirnya. Makanya saudara, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah kita. Jika kita mau berseru kepada Tuhan pagi, siang, dan malam, Tuhan akan mengubah karakter kita. Kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab kita yang lainnya, contohnya seperti Nabi Yunus. Pada saat Tuhan memanggil Yunus yang pertama kali, dia menolak. Dia tidak sanggup untuk mau memberitakan Injil ke Niniwe, karena dia tahu kota Niniwe adalah tempat yang sangat jahat. Dia sangat mencintai dirinya dibandingkan mencintai akan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi Tuhan masih memanggil Yunus yang kedua kali. Tuhan memanggil Yunus, dan Yunus menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah Yunus sehingga dia mau melayani Tuhan di Niniwe, dan banyak orang bertobat di kota Niniwe. Saudara-saudara, satu keajaiban yang luar biasa yang Sakeus alami. Jika dia tidak berusaha di awalnya untuk memanjat pohon ara, mungkin dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dan dia juga mungkin tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus mengubah dirinya menjadi orang yang diberkati, saudara-saudara. Mengubah pola pikirnya, mengubah cara bekerjanya Sakeus, dan Yesus juga mengubah dia menjadi berkat di kota Yeriko. Dia mengembalikan sebagian dari apa yang sudah dia peras dari orang-orang. Bahkan harta dia dikembalikan, dia membagi kepada orang-orang miskin. Satu sukacita yang luar biasa yang kita lihat saat ini di dalam satu perikop ini, bahwa Yesus mengubah pemikiran dari Sakeus sehingga dia menjadi berkat di kota Yeriko. Saat ini juga jika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang baru, dan kita akan memiliki pemikiran yang baru juga, saudara. Ada satu pertanyaan untuk kita pada malam hari ini. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa bertemu dengan Yesus walaupun tidak secara langsung seperti yang dialami oleh Sakeus? Yang pertama adalah membaca akan firman Tuhan. Jika kita membaca firman Tuhan secara tidak langsung, kita sudah bertemu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah standar kita, standar tabiat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita. Ya saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 dan ayat yang ke-14, saudara-saudara di rumah mungkin akan membacanya, dan Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, di saat kita membaca akan firman Tuhan, Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita. Makanya itu adalah salah satu cara Tuhan kepada kita agar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah berdoa. Ini adalah cara Tuhan kepada kita. Dengan kita berdoa, saudara, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita jika kita berdoa kepada Tuhan. Permohonan kita akan dijawab oleh Tuhan jika kita punya penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan lewat doa-doa saudara dan saya.
Di dalam bernubuat, di dalam pikiran, karakter dan kepribadian, pasal yang ke-13, di sana dikatakan bahwa tanpa doa mereka tidak dapat mencapai kehidupan rohani yang normal, saudara. Makanya kita harus banyak berdoa agar kita memiliki kerohanian yang normal. Karena tidak dengan doa kita tidak bisa memiliki sifat rohani yang normal. Poin yang ketiga, kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, dan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 sampai ayat yang ke-26, saudara-saudara yang di rumah boleh membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26, dan saya akan bacakan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Di mana kita bersekutu dengan Tuhan, di mana ada satu atau dua orang yang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir, saudara. Makanya kita dihimbau agar kita bersekutu dengan Tuhan melalui kumpulan-kumpulan ibadah, Rabu malam, Vesper, maupun acara-acara lainnya seperti KPA dan acara-acara orang muda, agar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena di dalam satu acara kebaktian, Tuhan hadir di sana, saudara. Makanya ini adalah cara Tuhan juga agar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Satu sukacita yang Zakeus alami pada saat itu. Zakeus layak menjadi anak Abraham, pewaris janji Tuhan dan berkat Tuhan. Dia siap untuk menerima akan janji Tuhan, dan dia juga diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita ibaratnya seperti domba yang hilang. Kita memiliki keterbatasan seperti Zakeus. Kita memiliki kekurangan. Tetapi Tuhan datang mau mencari orang-orang yang memiliki kekurangan juga seperti kita. Waktu Yesus datang ke Yeriko, dia tidak bertemu saja dengan orang-orang yang ahli membaca Alkitab, orang yang setia membaca akan firman Tuhan, orang yang rajin berdoa. Tidak, tetapi Yesus datang ke kota Yeriko. Dia bertemu dengan orang temun cukai, orang yang sangat tidak disukai di kota Yeriko, yang adalah Zakeus. Orang yang memiliki keterbatasan juga, keterbatasan rohani maupun keterbatasan badani. Tuhan datang mau mencari orang-orang yang hilang. Karena kita adalah manusia berdosa, Tuhan datang yang kedua kali, dia akan mencari saudara dan saya. Makanya kita harus mencari Tuhan saat ini. Kita harus mencari Tuhan saat ini, sehingga Tuhan mengubah karakter saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memiliki sifat seperti Zakeus juga, yang mau berusaha keras untuk mau bertemu dengan Tuhan. Dia berusaha dengan sekuat tenaga dia, dan secara luar biasa kita lihat dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mengubah akan pemikiran dari Zakeus, dan Tuhan juga mengubah pola pikir Zakeus. Begitu juga dengan pekerjaan Zakeus. Dan akhirnya Zakeus menjadi berkat bagi banyak orang. Dia membagikan berkatnya kepada orang-orang. Marilah kita seperti Zakeus modern yang mau untuk
melayani Tuhan, mau membagi akan apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan sudah titipkan di dalam keluarga kita. Marilah kita membagikan itu kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, saudara. Tuhan datang mau menyelamatkan kita. Jangan kita menunjukkan bahwa saya adalah orang yang rohani, saya adalah pendiri gereja. Jangan kita jadikan itu satu kesombongan dalam diri kita. Tetapi marilah kita gunakan talenta kita, kelebihan kita untuk mau melayani Yesus Kristus. Di akhir khotbah yang saya bawakan pada malam hari ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa juga kepada Tuhan, dan marilah kita mendalami membaca firman Tuhan, sehingga di saat Yesus datang kita boleh diselamatkan. Saya bawakan dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini dari tokoh Alkitab bernama Zakheus yang sudah mengajari kami untuk berusaha agar kami bisa meninggalkan dosa-dosa kami, agar kami mau bertemu dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, berdoa, dan bersekutu dengan Tuhan di acara-acara kebaktian. Memberkati negara Indonesia kami yang saat ini dilanda wabah virus corona, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tolong memberkati kami. Biarlah virus ini cepat berlalu, agar kami umat-umat Tuhan boleh berbakti seperti biasanya. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Desmond Rianto yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Senang rasanya perbaktian online ini juga bisa digunakan oleh para mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin, gembala-gembala di jemaat-jemaat Tuhan, untuk mereka belajar dan tentunya mengasah ilmu mereka untuk dapat menyampaikan firman kepada para umat. Terima kasih sekali lagi untuk semua pelayanan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap sehat dan selalu cuci tangan secara berkala. Gunakan masker pada saat Anda keluar rumah. Dan apabila Anda harus berkumpul dengan orang, berdekatan dengan orang, pastikan Anda berada di jarak yang aman agar kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di acara Vesper yang akan datang. Lord, I come, I confess, bowing here, I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sins runs deep, your grace is more. When grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh,